Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya cuman memberikan sebuah informasi yang dulu bahwa Nahdlatul Ulama ini pernah dicaci, dihina oleh imigran Yaman. Ansor Banser pernah dihina, dicaci oleh imigran Yaman. Kiai Nahdlatul Ulama, bahkan Rois Amnya Nahdlatul Ulama juga pernah dihina, dicaci, direndahkan oleh imigran Yaman. Lantas kemana Anda yang sekarang masalah polemik nasab selalu berteriak-teriak, saya Nahdlatul Ulama, saya ikut kiai Nahdlatul Ulama. Akan tetapi ketika Nahdlatul Ulama, kiai Nahdlatul Ulama, bahkan Rois Amnya Nahdlatul Ulama ini dihina, dicaci, direndahkan oleh imigran Yaman, Anda diam 1000 bahasa. Anda dulu kemana? Loh, apakah ada ya banyak imigran Yaman yang menghina kiai Nahdlatul Ulama, ya, menghina Nahdlatul Ulama sendiri, menghina Ansor Banser. Video yang viral di Facebook juga menghina-hina Banser Ansor. Bahkan dikatakan yang masuk Banser Ansor ini kafir. Maka orang tua jangan memasukkan anaknya ke Banser Ansor. Ketika Banser Ansor ini dihina oleh imigran Yaman, Anda kemana yang kini selalu teriak-teriak NU? Mohon maaf, ya. Kemudian mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur, ini dihina oleh imigran Yaman, dihina oleh Pak Rizik Syihab dengan mengatakan Gus Dur buta hati, buta mata, buta hati. Bahkan Rizik Syihab mengatakan dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukan ya? Mana dia tahu sambil tertawa. Ini jelas merendahkan, ya, menghina Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketika Gus Dur dihina oleh Pak Rizik Syihab, Anda kemana waktu itu? Yang sekarang masalah polemik nasab ngaku-ngaku NU, ya. Kemudian juga di laman atau di akun fanpage-nya, ya, Kiai Said juga pernah dihina oleh imigran Yaman dengan dikatakan dedengkot anus, makhluk rasis dan fasis. Ini jelas penghinaan terhadap mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Aqil Sirot. Ketika Kiai Said Aqil Sirot dihina pada waktu itu, Anda kemana? Mohon maaf, ya, saya mengatakan begini, ya. Kemudian sekitar tahun 2019, imigran Yaman, Ja'far Shadiq namanya, ini juga menghina mantan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sekarang menjadi wakil presidennya Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini juga pernah dihina oleh imigran Yaman, Ja'far Shadiq namanya, dengan dikatain babi. Ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin pada waktu itu
dihina oleh Ja'far Shadiq, Anda kemana? Suara Anda kemana? Ya, suara Anda kemana? Kemudian Kiai Said Akil Sirot juga pernah dituduh Syiah liberal. Padahal pada waktu itu Kiai Said Akil Sirot masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketika Kiai Said Akil Sirot ini dihina oleh imigran Yaman yang dari Pasuruan itu, Anda kemana yang sekarang teriak-teriak paling NO? Ya. Kemudian yang paling kurang ajar adalah Faisal Asgaf. Ini juga imigran Yaman, kelompok imigran Yaman. Ini berani menghina Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sekarang, Kiai Yahya Saquf. Kiai Yahya Saquf ini pernah dihina oleh Faisal Asgaf dengan sebutan lebih bebal, lebih bodoh. Loh, ketika Kiai Yahya Saquf ini dihina oleh Faisal Asgaf, Anda yang sekarang paling NO, ngaku paling NO, suara Anda kemana untuk membela-bela kiai kita? Gitu loh. Ya. Bahkan Faisal Asgaf juga menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jelas itu penghinaan. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dihina, Anda kemana? Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya menerangkan ini adalah sebagai bentuk keprihatinan saya. Kenapa? Karena ketika ada sekelompok anggota Nahdlatul Ulama ini yang ingin meluruskan masalah sejarah, meluruskan masalah nasabnya habaib yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, ini malah ditentang, bahkan difitnah, dikatain Wahabi, kayak dikatakan Khawarij kayak. Ya. Ini semestinya, ya, semestinya yang sekarang ini ngaku-ngaku paling NU seharusnya mendukung. Kalau tidak mendukung, ya setidaknya tidak berkomentar yang tidak berlandaskan keilmuan lah, atau data yang ada lah. Karena apalagi sesosok yang dianggap kedudukannya mulia, ini akan fatal. Ya, akan fatal. Dan alangkah baiknya diajak musyawarah bersama, jangan dikeluarkan secara pribadi. Ini nanti efeknya lebih besar terhadap masyarakat. Jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi Anda yang sekarang mengaku paling NU, ketika Nahdlatul Ulama, Kiai Nahdlatul Ulama, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama ini dihina, dicaci, direndahkan oleh imigran Yaman, Anda kemana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.